Hidup ini adalah sebuah jembatan menuju negeri akhirat. Allah menciptakan manusia ini untuk saling mengenal. Oh, saya kalau banyak duit, yatim piatu saya kasih makan. Kaya bisa dirubah, miskin bisa dirubah. Oke, berarti pilihan. Sama Allah dalam keadaan miskin saja lupa, bagaimana kaya? Horor ya. Itu hariwang juga ya. Ya, makanya itu membuktikan bahwa kemahaan Allah, kemahaadilan Allah menciptakan segala sesuatu itu ada maksud dan tujuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama di acara Kenyet Pengajian. Ngaji yang faham di bulan Ramadan. Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin tidak semua orang berani ucapkan, tapi banyak yang pernah memikirkannya. Kenapa ada orang yang lahir dalam keluarga kaya, hidupnya serba mudah, akses pendidikannya baik, peluangnya luas, sementara ada orang lain yang sejak kecil sudah harus berjuang, kekurangan, bahkan untuk makan pun sulit. Kalau Tuhan itu maha adil, kenapa hidup tidak dibagi rata? Apakah keadilan itu berarti semua orang harus memiliki jumlah yang sama? Atau mungkin kita yang keliru memahami arti adil? Subuh ini kita ingin membahas pertanyaan yang sensitif ini dengan tenang. Masya Allah. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk memahami sudut pandang yang lebih dalam. Nah, sekarang kita sudah hadir lagi, tidak akan berpanjang-panjang lagi kita membahas, karena sudah ada narasumber yang akan menjawab tentang kenapa Allah itu tidak adil gitu. Ada si kaya, ada si miskin. Nah, kita coba. Luar biasa. Ini temanya miskin dan kaya ya. Iya, Gimana letak adilnya Allah gitu. Betul, temanya itu sebenarnya Adil ya. apakah Allah itu adil gitu kan? Tapi ternyata buktinya ada si kaya dan si miskin. Oke. Kayak begitu kan? Bentuk itu secara sosial ya. betul. Insya Allah. Itu menjadi keresahan banyak orang juga sebetulnya. Cuman memang yang menyuarakan sedikit karena masih ada rasa takut. Ya. Kalau kita bukan berarti nggak takut, bukan. Cuman kita hanya ingin meluruskan cara pandang kita tentang Allah itu adilnya seperti apa. Siap. Gitu ya. Masya Allah ya. Ini tema yang sangat bergairah sekali. Bergairah sekali. Bergairah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berbicara tentang keadilan Allah SWT, itu Allah memiliki sifat di dalam Asmaul Husna, Al-Adil, yang maha adil. Adil. Lalu di mana nih pertanyaannya bentuk keadilan Allah? Kenapa ada miskin? Kenapa ada kaya? Makanya Allah menetapkan suatu perkara itu pasti ada maksud dan tujuan. Nah, contohnya ambil simpel saja bahasa anak mudanya. Kenapa Allah menciptakan si kaya dan kenapa Allah menciptakan suatu keadaan si orang itu miskin? Pertama, Allah ingin menguji si kaya, gitu, dengan rasa kesyukurannya. Banyak di zaman dewasa ini tuh ketika secara finansial naik, bukan malah syukurnya yang naik, tapi gaya hidup yang naik. Gitu. Lalu ujian apa kepada orang miskin? Ujian kesabaran. Kenapa Allah lebih dekat kepada orang miskin? Karena memang Allah ingin mendidik hambanya itu dalam kemiskinan. Bukan serta-merta Allah memiskinkan. Padahal Allah punya sifat maha kaya. Bukan berarti Allah tidak pilih kasih, bukan. Karena adil di situ adalah bagaimana Allah menempatkan suatu perkara kepada tempat yang semestinya. Gitu. Contoh, saya punya ujian. Ahmed punya ujian. Mau nggak ditukar ujiannya? Saya ujian ekonomi, tapi Om Ahmed ujian dengan istri. Oke, Nino kuat secara materi, tapi belum tentu kuat secara diuji dengan istri. Gitu. Jadi lah muncul Sunda mah hirup mah sasangkaan. Wah enak ya hirup saya tamah. Padahal kita juga seperti itu. Hidup teh sasangkaan. Awak sasampaian, hirup sasangkaan gitu. Seperti itu. Paham nggak? Kalau bahasa Indonesianya? Hidup ini adalah sebuah jembatan menuju negeri akhirat. Gitu. Awak sasampaian. Jadi titipan. Gitu. Hidup itu titipan. Titipan. Sasampaian. Ya. Jadi hirup orang lain teh sasangkaan. Gitu.
Jadi banyak sangka gitu. Banyak sangka ya. Suasana Wah, sangka. enak ya si ini mah punya mobil Pak ini misalkan. Iya, gitu. Itu sifatnya kan keduniawian gitu. Nah, adil di sini Allah lebih ingin bagaimana si kaya ini la in syakartum la azidannakum, lebih banyak bersyukur. Tapi kalau si miskin babnya bukan syukur tapi sabar. Sabar. Iya, mampu nggak nih dengan kondisi kami, kata Allah, aku jadikan engkau menjadi miskin. Miskin dalam taraf finansial, ada yang ngarasula ya, nggak mau hirup kita gitu. Dan miskin itu dekat dengan kekufuran. Makanya wasta'inu bisabri wassalah, dan carilah pertolongan lewat salat dan sabar. Jadi itu udah di set dari zaman Nabi dulu. Dari sebelum bumi ini diciptakan di Lauhil Mahfuz itu Sudah ada azwaja semua dipasang-pasangkan. dipasang-pasangkan. Lalu ada gunanya si miskin kalau dia bersyukur dengan hartanya dia akan mudah berbagi. Ya, Gitu. ya. Ketika kita berbagi misalkan si A ini ekonominya kurang, kita bantu, harapan mulai tumbuh dari si miskin. Diangkat derajatnya oleh si kaya. Nah itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Oh begitu Makanya di Quran surat An-Nahl ayat 71, wallahu fadla ba'dukum ala ba'din warizki, dan Allah menetapkan sebagian rezeki kepada kalian. Jadi ada bentuk apa? Tafsirnya mengatakan si kaya itu dipergunakan untuk Allah bagaimana menaikkan derajat si miskin agar tidak rendah diri walaupun hidup kekurangan gitu. Makanya disclaimer tadi surat An-Nahl ayat 71. Itu. Jadi adilnya Allah itu di surat An-Nahl ayat 71. Oke, berarti adil itu bukan berarti sama rata ya. Bukan. Gitu. Bukan. Kayak ini misalkan kaya gitu. Bukan. Dijamin tepasea emang lamun kaya kabeh gitu Iya, kan. iya, Gitu iya, ya. iya. Bahkan diciptakannya kalau pribadi Nom bilang begini, tidak ada yang miskin dalam yang diciptakan Allah, dan Allah tidak menghukum dan Allah tidak menyengsarakan. Kenapa kondisi ada seorang yang miskin kalau berkaca dengan kita gitu. Bisa jadi Allah sedang ibaratnya meringankan hisabnya nanti di yaumil akhir. Kenapa diciptakan orang kaya? Bisa jadi Allah sedang menggunakan dia agar dia ini mampu membagi rata dari apa yang dia dapatkan untuk kemaslahatan umat. Oh, makanya ada yang 2,5 itu ya. Nah, zakat. Zakat. Allah atur. Itu bukan milik dia sepenuhnya Ya. kan. Bahkan kalau orang yang agnia itu ketika secara finansialnya tinggi, dia udah nggak ngitung-ngitung angka. Kalau si objeknya memang memang baik gitu ya, gitu, dia nggak akan hitung 2,5. Akan Iya. bahkan bisa Lebih. lebih. Bisa lebih gitu ya. gitu. Tapi Itu kan, 2,5 itu lahir ya itu syariat. syariat dari yang syariatnya membuat itu. 2,5. Lebih itu lebih baik ya. Lebih baik. Kurang jangan. Jangan. Itu syariat. Nah, syariat itu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW kekal sampai yaumil akhir. Tidak boleh dirubah, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh dipendekkan, segitu. Berarti ya analoginya tuh kayak misalkan kita sekolah SD ya. Sekolah SD 6 kelas tahun. 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Itu kan ujiannya beda-beda ya. Benar. Betul. Ya maksudnya kalau misalkan kita mau bilang nggak adil ketika ujian kelas 6 dikasih ke anak kelas 1 SD begitu ya. Jadi lemun cek Sunda mah kieu cek padadang Pak Asep Sunandar Sunaria adil teh ibarat nempatkeun hiji perkara dina tempatna gitu. Itu kata almarhum Pak Asep. Bener setuju eta. Asep Sunandar Sunaria mengatakan seperti itu. Adil teh nempatkeun hiji perkara dina tempatna gitu. Misal Om Abed teh kan manusia. Ya. Tiba-tiba ku Allah diciptakan hidup di laut. Mau ti heula tuh. Ya, gitu karena fitrahnya manusia ini hidup di darat. Walaupun ada yang bisa berenang. Kecuali buaya. Kecuali buaya. Kecuali bu. Gitu. Buaya darat, beda lagi dong. Beda gitu. Beda lagi. Tetap tidak bisa hidup di air. Iya. Buaya darat. Itu kan kayak ini apa konsepnya tuh kayak misalkan kita berpikir nggak adil tapi kita lihat pohon misalkan. Ada orang yang berteduh di bawah pohon beringin. Gitu kan. Kalau misalkan bilang Allah nggak adil tapi dia berteduh di bawah pohon beringin, buahnya kan kecil-kecil ya. Pohonnya besar tapi buahnya kecil-kecil. Beda sama pohon semangka. Iya. Ya, semangka mah kan kecil di tanah. Di bawah. Iya, gitu nggak bisa dipakai berteduh. Kabayangnya lamun misalkan Tinggal tanggal semangka segede beringin gitu. Nggak bisa dipakai berteduhnya, bener. Makanya ketetapan Allah ini kalau berdasarkan logika akan terbantahkan. Kenapa? Karena memang hak prerogatif Allah ini tidak semua bisa dianalogikan. Gitu. Ada contoh kisah
Tahu Qarun? Korun tahu. Dari orang miskin. Asbab minta doa ke Nabi Musa, wahai Rasulullah, Nabi Musa, aku ingin menjadi kaya. Tapi Nabi Musa bilang, ngasih modal enggak? Silakan perbaiki kedekatanmu dengan Rabbmu. Gitu bilang. Suatu ketika Allah memberikan ujian, tidak lepas dari iblis ya, pasti ngikut gitu. Nemu ini, nemu bongkahan emas. Ya. Kebetulan si Qarun ini bisa nyipu. Oh, bisa nyipu sih. Dia nyipu si Emasnya. emas. Gitu. Nah, ketika usahanya dilancarin, ini malah jadi kupur. Berarti kaya banget sih Kaya Korun. banget. Bahkan ada cerita ya harta karun. Iya, harta karun teh Itu harta si cerita dari etanya. situ. Yang Allah tenggelamkan. Hartanya banyak. Ya. Makanya Allah memberikan ujian kepada orang kaya itu berupa rasa kesyukuran. Kalau dia yang timbul dengan banyak harta malah kupur, azab. Gitu. Tapi kalau si miskin itu diuji oleh kesabarannya. Berarti namanya kufur nikmat ya. Betul. Kufur nikmat. Kalau kita bersyukur berarti Ya. syukur Ya, nikmat. la in syakartum la ajidannakum wa la in la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berbicara tentang kenikmatan nyambung Ya. ada fabi ai ala rabbikuma tukaziban. Seperti di episode sebelumnya ya. Ya. Selalu saya utarakan itu karena apa? Karena kita jangan kufur nikmat. Betul. Itu Maka berapa nikmat huruf ya? Tuhan mana yang kau Berapa dustakan? huruf? Fabi ai ala rabbikum tukadziban. 1 huruf 10 kebaikan. Iya. Berapa kali nyebut tadi? Wah, mbak sering ini. Wah, Lebih banyak. banyak pahalanya. Masya Allah. Alif ba ta sya. 28. Itu alif bata itu sering kita omongin itu pahala itu. Alif bata itu main gitarnya bagus. Beda ya itu beda ya. Jadi tadi ada pertanyaan lagi nih. Oh ada pertanyaan boleh. Ada dong. Kenapa ada yang hidup mudah sekali sementara yang lain berat sekali? Ya. Nah, memang dalam bentuk kemujuran ya. Muncul. Itu kemujuran seseorang, terus kalau Nilo bilang prestasi dan lain sebagainya, itu banyak lah ya. Seperti kita nih di sini berkumpul, ujiannya tuh lucu-lucu untuk mencapai di sini tuh. Gitu. Ada yang harus ke Jawa Timur dulu, ke Barat dulu. Tapi Nino yang nggak tahu bagaimana ini dibuat tiba-tiba bisa mudah ke sini. Itu rahmat Allah. Ya, Kasih sayang Allah. Rahmat. Tidak ada yang, ya qadarullah. Qadarullah. Masya Allah. Qadarullah. Qadarullah. Semua perkara yang telah terjadi itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz dan tidak ada kemungkinan. Bukan kebetulan. Itu sudah Allah tuliskan rapih di Lauhil Mahfuz. Engkau akan bertemu dengan siapa, nasibmu akan seperti apa. Nah, cuman qanaah ini yang sulit. Kona'ah itu jadi gimana? Rasa menerima kepada ketetapan Allah. Itu yang sangat sulit. Apalagi bagi bagi yang saya nggak bilang miskin ya, bagi yang secara finansialnya kurang. Qanaah teh hese. Karena apa? Si kayanya nggak ngerti. Ini loh, kalau misal Rasul ada, hei kaya, lihat saudaramu, kamu enak nih sahur dengan ayam, lauk pauk banyak. Mungkin si miskin ini makan sama kerupuk, sama garam, ditinyu kucai. Nah, makanya Allah sangat membenci ibaratnya tuh bertemunya 2 sendok, tapi ada orang yang tersakiti ketika kita makan lahap. Rasul tuh sangat sedih melihat seperti itu. Makanya yuk, Nino mengajak buat teman-teman yang nonton, yang finansialnya tinggi, yang Allah nasibkan untuk memegang kunci rezeki, ayo kita berbagi mumpung bulan Ramadan. Ya, mumpung ini bulan Ramadan, ada produk yang mau dipajang di ini ya Pik ya. Bisa. Iya, siapa tahu Bisa. ada brand-brand Ya. dari teman-teman kalian. Nanti ada sedikitnya rezeki yang ada di sini kita sumbangkan Iya. ke teman-teman Betul. kita yang tidak mampu. Amin. Betul. Insya Itu Allah. memang ada programnya nanti Ada di programnya. akhirnya. Mudah-mudahan ada kenyat Baitul Mal. Kenyat Kenyat Baitul apa? Mal. Kenyat Baitul Mal. Kenyat Rumah Baitul harta. Mal. Rumah harta nih. Rumah harta insya Sampai Allah. 100 juta. Masya Allah. Gitu. Ya, Kebetulan seperti karena orang miskin Ya punya kan, duit buat- 1000 aja. Iya. 1000 nggak Seluruh apa-apa. harta tuh bayangin. Seluruh harta ya. Bedanya. Ya, buat bos-bos ya, para bosku, buat bandar beas, buat bandar apapun lah. Bandar parfum, bandar parfum. Bandar parfum boleh silakan ya. Bersedekah itu tidak harus di bulan suci Ramadan Betul. saja. Dan nggak harus menunggu kaya dulu. Tidak harus Ya. menunggu kaya. Itu Setuju. sering denger kan yang kayak gitu. Oh, saya kalau banyak duit, yatim piatu saya kasih makan. Tapi masalahnya dia kismin gitu Realistanya. misalkan gitu. Tapi ada rata-rata orang yang bilang kayak begitu tuh, kenapa sebenarnya gitu?
Ya. Begitu dia kaya tapi nggak dilakuin. Ya, itulah iblis. Itu iblis lagi aja ya. Ujian lagi aja. Banyak banget iblis Kenapa di Nino selalu bilang iblis? Ya karena musuh paling nyata itu iblis. Itu bukan orang-orang yang ibaratnya suka ngomongin orang itu. Justru iblis itu musuh yang nyata. Makanya omongin aja iblis daripada ngomongin orang lain. Ya mending iblis. Iblis aja. Musuh yang nyata. Musuh yang nyata itu. Nah ini ada teman saya yang dari tadi dia tunggu aja main keyboard aja. Ada pertanyaan mungkin? Kok bajunya sama? Ada pertanyaan mungkin? Ada nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Bukankah Dicabut nyawaku. Minum dulu. bukankah perbedaan yang jauh itu terasa tidak adil gitu? Ya kayak miskin itu kan jauh tuh. Kan itu kan jauh kan. Ya. Tapi terasa tidak adil memang gitu. Ya. Realitanya tuh. Apa otak kita mindset gitu. Karena kepada hal yang berbentuk Nyata gitu ada bentuk. gitu. Jadi misalkan punten Abi make Grand Astrea, Mang Picing make Lamborghini. Gitu. Makanya setan itu benci kepada orang yang qanaah. Makanya ketika ketimpangan itu terjadi karena kita tidak qanaah, tidak menerima, tidak ikhlas, tidak ridho dengan ketetapan yang Allah berikan. Gitu. Kalaulah kita memantikan rasa cahaya qanaah ke dalam hati kita, ketika Om Amet beli apa, Ingat bahagia. gitu ya. Gitu. Ketika Om Amet beli apa, sukses di bidang apa, bahagia. Nah itulah qanaah yang sangat sulit. Qanaah bagi si miskin adalah merasa ridho dengan ketetapan, dengan kondisi dia secara finansial belum sama lah gitu ya. Qanaah bagi si kaya adalah bagaimana membentuk karakter agar senantiasa tidak berubah ketika Allah menitipkan harta, menitipkan kekuasaan, tidak menjadikan dia lupa kepada Robnya. Seperti itu. Bayang nggak kalau kita mau banding-bandingin jangan masalah harta, kondisi situasi. Om Pici di sini di tempat Kenyat Panjapa aman nggak? Aman. Coba di Palestina. Iya. Wah sedih itu. Sedih. Iya. Sanggup nggak kita di sana? Iya. Lalu siapa yang sangat diuji, yang paling Allah uji? Palestina atau kita? Palestina. Kita. Yang paling Kita. Baik. diberi rasa aman, diberi rasa nyaman, tentram, menang duit, makan enak, tapi tidak menambah mahabbah kita Iya. kepada Allah. Pik. Yang kita di sana mah kita Pik yang diuji Ada tapi kita bukan ya. Palestina. termasuk saya yang bilangnya. Gas tarik salah. Cuman di sana kan saya ngelihatnya di bawah. Iya. Karena mindsetnya yang bentuknya. Nggak apa-apa Iya. kesalahan ada di kita Pik. Yang penting mah kita tetap Salah qanaah. terus. Qanaah. Qanaah. Qanaah itu tadi apa ya? Rasa menerima. Merasa menerima Pik. Meskipun Opik tadi salah jawabnya qanaah. Qanaah. Qanaah aja. Ya, tapi memang lucu gini kenapa Nino bilang tadi orang tuh kadang merasa ketimpangan itu karena yang berbentuk. Selalu yang dibahas tuh finansial. Gitu. Padahal kalau ditanya Elon Musk, tahu Elon Musk? Iya. Jauh. Itu tiap hari keringat dingin karena hartanya banyak. Sin lengitnya. Cin leungit, cemas. Tapi si miskin mah kan tuang jeung hulu pedak ge. Ngaliman aduh, we, tenang. Utang teu boga. Iya. Temujukkan kripto ya. Kripto, Bitcoin. Bitcoin. Nah, Berarti itu ujiannya buat orang ujian. kaya ya. Bener. Iya. Kalau sudah miskin jodoh gimana itu? Nah itulah. Ada yang begitu. Makanya kalau kaya dia lupa merasa hidupnya aman-aman saja, Allah uji dengan istijrod. Allah hilangkan rasa kecemasan dalam hatinya. Terus orang miskin tidak beribadah, ya mau bagaimana kehidupannya meningkat sama Allah dalam keadaan miskin saja lupa, bagaimana kaya? Oke. Gitu kan? Iya. Berarti Kang Nino setuju nggak kalau miskin dan kaya itu sebetulnya bukan takdir tapi pilihan? Bukan, itu nasib ya nasib. Nasib ya. Kaya bisa dirubah, miskin bisa dirubah. Oke, berarti pilihan. Pilihan. Ya oke. Jadi nasib itu. Ya, makanya ya udah miskin tahu diri lah Tahu minimal diri, ya, ya. gitu. Jangan sampai udah miskin kita tadi main Jodoh, jodoh, Iya. kawin deui kok. Kawin. Ya, apalagi udah mah dia menyusahkan diri sendiri melibatkan orang lain juga. Ya, itu sangat Sampai akhirnya suka ada yang nge-WA, Mang Abed Manawi. Mang Abed Manawi itu ke teman saya ada. Si Abed ini teman saya. Suka curhat. Temannya tiba-tiba sopan, assalamualaikum Mang Abed. P gitu. Enggak pe, assalamualaikum. Nah, terus bilangnya Manawi. ini saya temen TK. Mistara WA-an ya. Tiba-tiba P. hadir Tiba-tiba P balap.
Gitu. Suka ada yang begitu ya. Jadi tolong tahu diri gitu ya. Apalagi punya hutang yang sudah lama ya. Tapi ada juga yang memperkaya Tahu diri diri ya. sendiri ya, seperti kayak koruptor Ya, gitu ya. kalau udah ngebahas korupsi Itu mah kan, itu kan maksudnya kan di- dia kaya tuh, maksudnya kan. Tapi dalam kejahatan gitu kan. Iya, makanya itu dihilangkan rasa kecemasan. Tadi itu dihilangkan rasa Istiroj. Istiroj, ya oke. Terus ajabnya apa? Wah, ngeri. Ngeri ya itu. Ngeri. Itu kalau Sayyidina Umar melihat orang yang korupsi, wajib itu minta maaf ke seluruh umat. Kebayang nih, punten ya. Konoha berapa nih? Iya. Warganya. Banyak sekali. So, acan beres mentampur geus maot. Yang kemarin mah lucu tuh yang terakhir korupsi. Wah, pusing. bukan saya aja yang begini katanya, ini juga. Oh, itu gitu-gitu. Iya. Bohong. Sampai kayak MBG oke nya. MBG, Gusti Nu Agung eta perkara Hanya itu ibroh. APC ibroh buat kita. ibroh ya. Kebayang gini. Ini anekdotnya ya. Gitu. Misalnya si A tadinya miskin, A. Tiba-tiba Allah itu sedang menguji, dikasih ini 100 juta dulu, masih stabil ibadahnya bahkan meningkat gitu. Oh di hari kasih harta nggak berubah ketaatannya kepadaku. Ini anekdotnya, itu anekdot tuh kira-kira tapi nyata gitu. Dikasih harta aman, ibadahnya stabil, dikasih kekuasaan jabatan aman. Satu lagi wanita. Wah jauh wanita. Wanita. Harta, tahta, wanita. Jamur. Ujian. Ujian. Makanya kadang Allah tuh gini, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebankan. dolamna anfusana. Rabbana la tu'ahidna. Oh beda. Beda doa. Beda dari wae. Allah tidak akan membebankan suatu perkara di luar kemampuan hambanya secara syariat, secara kehidupan tidak. Gitu. Jadi bersabarlah. Sabar. Menarik ya. Miskin bukan berarti hina, kaya juga belum tentu mulia. Nah, iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kenapa tidak semua orang lahir dengan peluang yang sama sejak awal? Pembahasan. Enggak usah itu pembahasan. Nggak usah. Kenapa? Tidak semua orang lahir dengan peluang yang sama sejak awal. Yang tadi Iya, mungkin oke. udah aja kaya semua. Ya kan ada yang lahir cacat. Oh iya, itu beda lagi. Itu sama juga kan ya. Kenapa nggak jeg-jereg semua? Iya, gitu, iya, sehat iya lah. semua. Betul. Mukanya sama semua. Kaget juga ya muka. Betul tuh. Iya benar. Betul. Ini kelihatannya bercanda tapi betul. Betul. Kenapa muka saya berbeda dengan Pak Pici? Karena beda Bapak Ibu. Itu satu, dua. Nggak tahu juga tuh. Lihat Al-Quran. Ada tuh. Wih, luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi artinya saja ya. Allah menciptakan manusia ini untuk saling mengenal. Lita'arafu. Saling mengenal. Kabayang mun pemajikan orang juga Nino. Nino ngelawan Nino gitu. Mirip-mirip. Sarua gitu. Iya. Nggak ada esensi seninya gitu. Nah makanya Allah tuh maha seni gitu. Kebayang nggak kalau vokalis 3 pemuda wajahnya drummernya semuanya sama. Itu hologram. AI. Membedakannya gimana? Ngebedain. Bingung ya. Bayangkan lihat ke belakang Iya. wajah Pak Abed tuh Sama juga gitu. ada 2. Terus Omet pulang ke rumah, kok istri saya jadi ada rambut panjang, ada kumisan, ada bewoknya, tapi bawahnya beda. saya. Bawahnya beda gitu. Iya. Horor ya. Itu hariwang juga ya. Iya, makanya itu membuktikan bahwa kemahaan Allah, kemahaadilan Allah menciptakan segala sesuatu itu ada maksud dan tujuan. Iya. Gitu. Kebayang nggak kalau laki-laki sama laki-laki menikah? Wah, Kaum Sodom itu. iya ada. Padahal fitrahnya laki-laki dan perempuan azwaja. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Kalau kita menerima dengan ketetapan Allah, qanaah, menanamkan ketawaduan, si kaya nggak akan gede hulu, si miskin tidak akan rendah diri. Makanya ayo kita sama-sama, ibaratnya kita belajar mencari maksud apa sih. Jadi kalau orang soleh itu, para solehin itu, para arif, jadi kalau di antara sahabat itu ada orang arif, gitu. Ketika dia dapat harta itu selalu merenung, Kak. Tidak langsung dipakai. Allah ini memberikan apresiasi atau ujian. Gitu. Makanya kalau orang arif mah apik Ci. Ketika dapat harta teh, oh ini titipan. Gitu. Makanya Uje mah selalu bilang, Ustaz Uje,
Ustaz Ya. Jeffrey Jeffrey, Al-Bukhari ya, itu almarhum. selalu bilang ini adalah titipan. Hmm. Kekayaan, popularitas itu titipan. Kalau engkau menjadi bangkai besok, engkau akan dilupakan. Ya. Itu. Tapi orang-orang rata-rata nggak siap kehilangan Nah, makanya ubud dunia itu harus dilepaskan dengan cara qanaah. qanaah ya. Gitu. Saya tanya ke Pak Pici, ada nggak di seluruh badan Pak Pici itu tidak dikendalikan murni dikendalikan oleh Pak Pici? Nggak ada sih. Semua Allah yang kendalikan. Semua Allah itu. Berbicara, melihat, Ini mendengar. seperti saya ini sedang ini. Allah. Ini Allah yang mengendalikan. Allah. Ya? Oh, iya. Dari tadi saya nggak sadar nih gini-gini. Iya. tadi. Jadi bukan artinya Allah capek itu. Nah ya, itu semua garuk-garuk itu kan Allah yang mengendalikan. Kendalikan, Nah ini kaki tumpang kaki satu Allah yang mengendalikan. dikendalikan, Semuanya ya. Kalau Semuanya. kita Maksiat mencuri juga sama. dikendalikan. dikendalikan. Jadi diberikan apa Allah tuh nganter lah mencek semua. Kanu maksiat nganter, kanu taat nganter. Kan ketika berbuat maksiat kayak ganjaran. Gitu, paham nggak? Gitu. Jadi bukan setan ya yang Ya iblis yang menggoda. Gitu, makanya iblis itu musuh yang nyata. Kata Nino juga seperti ini. Allah itu menggerakkan seluruh alam dunia beserta isinya. Gitu. Mau yang taat Allah gerakan. Mau yang apa? Dorot. Yang mudorot Allah gerakan juga. Gitu. Makanya ada bahasa gini dalam Al-Qur'an tentang wasta'inu bis dan bersegeralah kepada ampunan Allah. Wasyari'u ila magfiratin. Bersegeralah. Bersegeralah kepada ampunan Allah itu. Allah menggerakkan dia untuk berbuat zolim juga mungkin bisa jadi di Iya. situ dia dapat hidayah. Betul. Gitu. Oh, oke. Jadi kadang kita tuh suka salah penafsiran ya gitu. Makanya dengan kondisi kita seperti ini, ya jangan mencaci Allah. Gitu. Jangan sampai Allah yang tadinya cinta kepada kita malah memalingkan muka. Karena kita tidak menanamkan qanaah. Karena kita tidak menanamkan rasa menerima, rasa keikhlasan gitu. Yang terjadi penyakit-penyakit hati masuk. Orang miskin bunuh diri. Iya. Orang kaya membunuh. Gitu. Banyak itu tuh. Makanya bersyukurlah. Bersyukurlah. Gitu. Dalam keadaan apapun. Jangan sampai judging ya kepada Allah. Menjudge yang tidak-tidak kepada Allah. Allah tidak menghukum, Allah tidak menyengsarakan. Yang menyengsarakan adalah kitanya sendiri. Kitanya sendiri ya. Berarti kalau begitu gimana sih cara kita ngelihat ketimpangan agar tidak merasa Tuhan itu tidak adil? Ya. Makanya kata Nino seperti ini. Qanaah itu wujud dari penghambaan diri. Qanaah itu. Qanaah itu adalah bentuk apa? Penghambaan diri. Penghambaan diri. Wujud dari qanaah itu akhlak. Dia dalam keadaan miskin dengan situasi apapun dia akan senantiasa bahagia karena dia berpikir seperti ini. Kalau orang yang arif, orang yang bijak kepada dirinya, ya Allah terima kasih. Mungkin engkau menjadikan aku miskin agar nanti kelak di yaumil akhir engkau ringankan hisabku. Orang arif tuh. Ya. Tapi kalau orang yang tidak qanaah, malah tidak menerima dengan ketetapan Allah, bahkan mencaci Allah karena dia tidak menerima dengan keadaannya miskin, ya bujang-bujang rahmat Allah dongkap gitu. Yang ada makin sengsara dalam kemiskinan itu. Padahal kata ulama, orang yang paling kaya itu yang bukan dilihat dari seberapa banyak hartanya, tapi bagaimana dia merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan. Tuh. Oke, Gitu. berarti Kang Nino setuju ya bahwa setiap orang ini bahwa ujiannya masing-masing. Ya, Kita punya nggak skenario masing-masing. punya skenario masing-masing. Nggak boleh kita membandingkan antara saya dengan yang lainnya. Tidak boleh. Begitu. Yang penting saya hari ini lebih baik dari saya yang hari kemarin gitu ya. Luar Upgrade biasa. terus. Luar biasa. Upgrade terus ya. Luar biasa. Nah, jadi kali ini ada kuis dari Pak Ahmed. Silakan Pak Ahmed baca kuisnya. Kuisnya adalah bagaimana cara mendapatkan kepercayaan kembali pada Allah saat saya benar-benar merasa bahwa Allah tidak adil. Ini bukan kuis ya, lebih ke pertanyaan lagi. Kalau tidak ada hadiahnya. Kalau kuis kan pasti ada hadiahnya. Kan ada ini Yoms Kopi. Oh iya. Iya, Yoms Yoms Kopi Kopi lagi. Dulu ya. Iya. Ini hadiah kecil dari Yoms Kopi ya. Alhamdulillah. Nah ini kalau lagi minum ini gitu. Seruputnya. Ya itu Wah, itu rasa bersyukur yang luar biasa. kufur nikmat atau syukur nikmat? Syukur nikmat. Syukur nikmat. Bukan ria, bukan. Bukan. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukazziban. Ya, cuman jangan aja. Cukup ya. Tidak pakai A. Oh, A. Lanjut tadi menjawab pertanyaan yang bagaimana cara mendapatkan kepercayaan kembali pada Allah saat kita benar-benar merasa bahwa Allah tidak adil. Siap.
Jadi Al Fakir, Nino ingin mengajak ya. Ini tips dari Nino, gitu. Yang selama ini Nino rasakan gitu, dengan kasih sayang Allah yang Nino rasakan saat ini gitu. Jadi tips dari Nino hanya beberapa saja. Yang pertama, menanamkan rasa qanaah. Kedua, menanamkan rasa keikhlasan dalam bentuk situasi apapun selalu melibatkan Allah dalam perjalanan hidup. Nah, yang ketiga, syukur. Qanaah, melibatkan Allah dan bersyukur. Gitu. Bersyukur ketika kita diangkat derajatnya Allah, tambah lagi ibadahnya, tambah lagi koreksi lagi hartanya. Harus lebih apik lagi cara pembagian harta untuk yang dititipkan kepada si kaya ya. Bisa jadi harta yang diberikan kepada kita itu Allah sedang menitipkan juga untuk harta yang lain, untuk orang-orang lain. Terus bagi si miskin, ayo tingkatkan lagi kesabarannya gitu. Miskin bukan hina, kaya belum tentu mulia. Baik. Ya, saya sudah mencatat berarti dari pembahasan awal tentang arti kita bersyukur, Allah ya tadi membahas masalah adil ya. Ada si miskin, ada si kaya. Saya merangkum dari yang tadi disampaikan oleh narasumber bahwa kita harus qanaah yang pertama, yang kedua kita harus selalu melibatkan Allah, dan yang ketiga kita harus bersyukur. Gitu ya. Jadi buat teman-teman di rumah, apabila ada yang bisa kita ambil dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Masya Allah, hari ini, Ustadz Nino, berat. Ambil baiknya dan buang yang buruknya seperti itu. Tapi ada Episode saya yang mau- lalu ya. Seperti di episode yang lalu. Ya, saya mau nanya dulu sedikit nih. boleh. Bang Nino pernah nggak ada di posisi bahwa Allah ini nggak adil gitu, tapi di posisi Kang Nino nih Ada. pernah kayak begitu? Ada, Ih, sempet. kapan itu? Karena ya kalau boleh jujur mah 2007 tahun 2007 itu paling mebes bisa. Paling mebes ya. Bener, aduh Itu ya merasa Allah tidak adil sama Nino Allah. saat itu. Ada, aduh ampun paralun ya Allah gitu. Bagi sholat tobat orang sadayana ditampilnya. Amin. 2007 itu sangat mebes lah. Semebes-mebesnya. Semua Itu betul. mau gak duit saat perak. Dihina batur itu. Ya. Tapi ketika saya berusaha untuk merubah mindset gitu, ternyata ada keajaiban yang Allah titipkan dalam proses di saat 2007, 2008, 2009 gitu. Saya sekolah susah, Mang Pici beneran dijajab ke orang tuanya. Enggak, Saya Kang. mati SD ya. Bapak terus ngantunkan kelas 4 SD, saya nuju pesantren. Lempang bayangkan ti alun-alun Garut nepi ka Cikurupan. Maaf, Nino jangan bilang susah. Ya, Karena tidak ada yang susah. benar. Nino masih bisa jalan. Benar. Orang lain tidak punya kaki. Nah, awalnya gitu. Nah dulu, Nah, Oh, dulu, dulu ya. Iya, dulu. Merasa susah berarti saat itu. Dulu ini ya. Takutnya masih sekarang masih Kaget merasa saya. susah. Takutnya ya. Itu makanya saya ingat tekan. Terima Jangan kasih bilang Su. susah ya. Jadi 2007 lah. Iya. Itu saat papa meninggal, ibu ya, Itu nggak enak. Dia merasa apa-apa, nggak Bang. enak. kan tadi pertanyaan ada nggak ya? Iya. Semua orang pastilah Iya ya. pastilah dulu. Cuman yang paling saya tersirat sampai saya punya anak satu sekarang gitu. Ya Allah, 2007 itu saya nggak bisa bayar SPP gitu. Nggak bisa beli AKS, sepatu pahili-hili jeung adi. Aek sekolah teh. Oh, Pak. Ewangnya. Segala ewang. Lempang ti alun-alun Garut ke Cisurupan sok jauh teh. Sejauh. Lempang ceurik saja jalan tanya. Mama itu ketika papa udah meninggal, ekonomi berubah. Mama kan jualan tiba-tiba jadi tukang ngisi itu bayang. Hati seorang anak pertama ngeguruduk. Ya Allah, ada satu orang yang sangat berjasa di hidup Nino, Pak Arifin namanya. Itu seorang tentara yang sangat bijaksana. Dia seorang yang agnia, orang yang secara finansial cukup, tapi ya Allah, humble-na gitu. Nepikeun kan teu beda-beda rek si miskin rek si kaya. Hayu taruang heula. Suatu ketika si Pak Arifin itu sering lihat saya kalau sekolah teh, "Yang ka dieu orang mana? Abi jalan Cimanuk." Cimanuk. Ya Cimanuk Garut gitu. Baheula mah teh juga ayeuna nya. Nah. Kamu Bang? Alif heula, maaf. Tidak boleh baheula. Ba. Bisa-bisanya. Bisa-bisa. Ini selalu begitu. Alif, ba. Berarti sekarang Bukan baheula. Nino yang kena, saya pernah kena. Gak boleh bilang baheula. Alif. Jadi saya tahu nanti kalau diundang lagi. Ya. Jadi harus Bareto. Bareto. Jadi Kapungkur, Bareto. kapungkur. Kapungkur gitu. Jadi si Pak Arif tuh meren aneh. Nah, budak teh ini teh subuh wae gitu. Tuh, udah jauh Mang, jauh gitu. Akhirnya pas pulang sekolah jam 12 teh sudah siap Pak Arifin tuh almarhum.
adil. Hai orang tua ngalah, tanya saya di mana, ceritain di Gabruk. Sampai saya punya kenang-kenangan dari almarhum itu cincin. Sampai sekarang masih ada. Tahun 2000 Cincin apa? cincin Ali, batu akik Ali, ya, batu akik masih ada? Masih ada sampai sekarang. Itu. Kebayang 2007, akhirnya 2026. Udah lama itu. Cincinnya saya rawat. Saya selalu doain mudah-mudahan Masih ada beliau? Masih ada. Beliaunya? Udah meninggal. Beliau. Saya minta kepada Allah tuh, ya Allah, bacaan surat Al-Quran saya, itu pahala-pahala kebaikan saya walaupun tidak seberapa, tolong sampaikan kepada Pak Arifin almarhum. Kalau sudah tidak sanggup rawat, biar saya bantu rawat ya. Itu batu alinya ya. Boleh, Ya, Mas. soalnya saya juga suka Kosong. batu ali. Oh, sama seperti saya ya. Iya sama. Di situ Berbicara tentang batu ali, oh tidak ya, nggak ada pembahasan batu ali. Berarti memang dulu tuh pernah juga ya Nino tuh. Tapi bener, Mang Bici, hal yang sangat wajar ya kalau kita berada di situasi yang tidak mentebapa teu indungnya, teu harta teu nini gitu. Hati teh nyeri gitu ya. Ningali batur mah sakola saman. Iya, saman. Dijajabkeun ku kolot-kolotna. Saman tuh perpisahan. Perpisahan. Oh perpisahan. Ngalamin Saman itu- tanas gitu. Saman itu perpisahan. Perpisahan. Aku ada yang tidak tahu teman-teman di rumah. Yang lain mah pakai jas ya. Ya selayaknya ini. Bingung teu buka baju, sepatu soeh gitu ya. Lah kumaha? Anu paling peures mah mama sapu usahakeun gitu ya. Geus we ieu cenah anu wahaji cenah. Gede mang. Perpisahan SD gede. Gaya bahagia. Gaya bag jaba begang. Waduh. Gitu orang teh enak aja gitu. Teh kepala sekolah teh bilang, "Pak, abi mah rek eueuh ti payun gitu." Gitu. Tapi dipanggil lagi orang lain mah jam 8 teh pembagian rapot gitu. Dipanggil lah nami abdi teh gitu. Dipanggil nami anu jadi bangga teh naon? Ku nikreh ieu ti kelas 2 SD sampai kelas 6 ranking hiji wae. Alhamdulillah eta. Dino teh Nya Berprestasi. alhamdulillah gitu. Berapa siswa? 2 Yang 45 dari 45. 45 gitu. banyak Berarti doa aja. SD-na negeri baheula. Ya jadi cek Alif heula. jauh mang di Cirupan. Kapungkur SD. Jadi mang kalau bahasa Sundanya mah perih teh jadi purah gitu. Perih jadi perah. itu. Terbentur benjol Tadi ya. apa tuh? Terbentuk dulu. Terbentur dulu, bentuk. Ya. Nah di situ saya merubah mindset. Karena selama di dunia apa ya? Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Ya, betul. Bener, Mang Benci, saya mah saking parno. Kan kuboloona ketika ya dapat ke amanah episode ku Allah tadi dikenalin sama orang-orang yang paham dengan musik, makan di Sarinah. Orang lembur ya, kudu make ieu. Oh, pakai peso gitu ya. Saumur hirup saya meninggali uang 1 miliar nya. Pertama di dieu tah. Gogodag gitu. Da baheula mah teu kieu. Paling orang Garut di lembur gitu nya. Enggak, kapungkur. Kapungkur gitu. Asa teu mungkin gitu. Tapi ketika Allah sudah kun payakun maka terjadilah. Ya, ya. Maka di situ saya azam ke diri ya Allah, dalam bentuk apapun saya, seburuk apapun saya, jangan engkau palingkan doa-doa saya. Kalau hari ini engkau tidak kabulkan, tolong hapus dosa saya. Terutama dosa kepada orang tua, kepada tetangga, para sahabat atau siapapun. Itu wae abi mah itu lain hayang ketinggali solehnya. Cuman memang hayang di dieu teh gitu dengan kondisi finansial sekarang. Walah, bersyukur lagi masa Allah. Nah, berarti yang tadi kita bahas ya ada di poin ketiga tentang bersyukur. Yang pertama qanaah, yang kedua selalu melibatkan Allah dalam perkara apapun, yang ketiga bersyukur. Berarti Mang Nino dengan perjalanan hidupnya penuh rasa syukur dari yang tadinya nothing jadi something. Waduh, Masya Allah. Biasa. Dari yang tadinya merasa Allah tidak adil, sekarang merasa Allah dekat ya. Iya. Jadi sieun, Jadi siun ya. Terima kasih banyak. Yang tadinya baheula jadi bareto. dan bahkan jadi kapungkur. Ya kapungkur. Ini luar biasa. Ternyata pembahasan kita tidak terasa sudah masuk ke hampir 40 menit. Gitu. Iya. Masya Allah, tidak terasa ya. Tidak terasa dan kita Tiris biasa juga. ini mau sahur. Iya bener. Aduh udah jam 2:30 ya. Sahur ya ini udah mau imsak loh. Tapi mungkin saya juga mohon maaf ya. Kalau dalam pemaparan ada yang salah. Mohon dimaafkan terutama buat para penonton channelnya Kenyataan Japan. Santai itu mah. Ada kebaikan. Kan kita mah terus Uang yang jelek aja ya. ya kita memperbaiki terus lah apa yang kita rasa kurang ya. Ya. Gitu. Ya.
Baik, Opik, silakan Opik closing statement. Terus pakai kacamata. Oh, Kurang. Oke. Diwakilkan dong. Dia ngesenangin halus ya. Ya Pak Selina. Jadi apakah Allah tidak adil karena ada yang kaya dan ada yang miskin? Jika adil berarti sama rata. Mungkin dunia memang tidak terlihat adil. Tetapi jika adil berarti setiap orang diberi ujian sesuai kapasitas dan akan dimintai pertanggungjawaban dengan sempurna. Maka keadilan itu tetap ada. Hidup bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki, tetapi siapa yang paling benar menyikapi apa yang dimiliki. Mungkin pertanyaan bukan lagi kenapa saya tidak seperti dia, tetapi apa yang harus saya lakukan dengan kondisi yang saya miliki sekarang. Karena keadilan Tuhan tidak selalu terlihat dalam jumlah, tetapi selalu terlihat dalam perhitungan. Luar biasa ya. Insya Allah. Ya, Dan akhirnya ini di episode kita tutup saja ya masih dalam kenyet pengajian. Ngaji yang fun di bulan Ramadan. Gini nih. Yo, mari Kita berpuasa, kita berpuasa. Takwa, iman dan takwa. Kita saling menjaga. Luar biasa ya. Mantap Pinang. Yuk. Ayo kita berpuasa, menjaga iman dan takwa, menahan lapar